Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz apa kabar Ustadz? Bekhair. Bekhair, alhamdulillah. Ustadz masih di kerennya Al-Fatihah ini Ustadz. Sekarang kita sampai di Ihdinas Siratal Mustaqim. Silakan Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa, Pak? Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Ihdina dari kata hidayah, artinya beri kami hidayah ya Allah. Butuh hidayah enggak? Siapa yang enggak butuh hidayah? Butuh enggak hidayah, Pak? Pasti semua kita butuh hidayah kan? Iya. Orang yang tidak membutuhkan hidayah itu orang sombong. Kita semua butuh hidayah. Hidayah itu apa sih? Ada yang tahu? Hidayah itu apa, Pak? Hidayah apa? Petunjuk apa? Kebenaran. Kebenaran itu apa? Hidayah dari kata hadayah di hidayatan, yang artinya yaitu petunjuk yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Hidayah sedikit apa banyak? Hidayah banyak apa sedikit, Pak? Hidayah banyak enggak? Buktinya apa? Katanya hidayahnya banyak. Buktinya apa? Ayo, tadi siapa yang banyak? Bilang banyak. Hidayah dikit apa banyak? Kok pada diem? Ngantuk ya? Habis Isya biasanya pada ngantuk nih. Hidayah itu banyak, Pak. Ya enggak? Iya. Makanya kan kita setiap hari disuruh minta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala 17 kali lebih. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah ke jalan yang lurus 17 kali. Kenapa? Karena itu menunjukkan hidayah itu banyak, Pak. Banyak maksudnya gimana? Ya dong. Hidayah kan ada dua. Ada hidayah ilmu dan ada hidayah amal. Iya enggak? Ilmu banyak enggak, Pak? Iya. Terkadang kita dikasih hidayah oleh Allah pada sebagian, tapi sebagian lagi enggak dikasih. Ada orang dikasih hidayah dalam masalah ibadah, tapi enggak dikasih hidayah dalam masalah akidah. Ibadahnya rajin, sayang akidahnya enggak benar. Ya enggak? Ada enggak? Ada. Ada yang dikasih hidayah akidah, tapi enggak dikasih hidayah akhlak. Akidahnya bagus, cuman akhlaknya tuh kurang gitu loh. Sama orang cuek, enggak mau senyum. Ya, sama tetangga suka nyakitin. Ini berarti orang belum dapat hidayah sempurna. Iya sih bagus akidahnya mah Ahlussunnah. Cuman masalahnya akhlaknya enggak dapat hidayah, Pak. Ada orang dikasih hidayah dalam akhlak, Pak. Masya Allah. Bagus akhlaknya itu, Masya Allah. Tapi ibadahnya kurang. Iya. Terkadang bahkan sholat aja males-malesan. Katanya yang penting saya kan berbuat baik sama orang. Ada nggak yang kayak gituan, Pak? Ada. Iya. Ada lagi orang yang nggak dapat hidayah dalam adab. Iya. Makanya kita minta terus sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku hidayah. Ya Allah, berikan aku hidayah. Karena hidayah banyak. Hidayah itu banyak, Pak. Kita udah dapat hidayah dalam cara makan?
Kita sudah dapat hidayah belum dalam cara pakaian? Kita sudah dapat hidayah belum dalam mata kita? Kadang mata masih suka jelalatan, Pak. Apalagi kalau yang lihat bening-bening gitu kan. Susah rasanya menundukin pandangan. Kita udah dapat hidayah belum dalam cara bicara? Banyak, hidayah itu banyak. Jangan kita kira kalau saya sudah kenal sunnah, saya alhamdulillah saya dapat hidayah Ustadz. Alhamdulillah. Dalam apa ya? Ya sunnah kan banyak. Ibadah, alhamdulillah. Akidah, alhamdulillah. Akhlak belum? Akhlak juga harus, Pak. Nah, akhul Islam. Berarti inilah rahasianya kenapa Allah menyuruh kita untuk minta hidayah setiap harinya 17 kali lebih. Kata Imam Ibnu Qayyim, karena hidayah itu banyak. Dan kebutuhan manusia kepada hidayah melebihi atau seperti kebutuhan nafas kita. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku hidayah ya Allah. Tapi Pak, apakah hidayah datang sendiri? Hidayah datang sendiri apa enggak? Datang sendiri apa enggak? Enggak lah. Hidayah itu harus diusahain, Pak. Cari. Iya. Bapak pengen dapat hidayah, ilmu, cari. Cari kemana? Ya majelis taklim lah. Iya. Berarti untuk supaya dapat hidayah, usaha. Jangan sebatas mengatakan, nanti juga kalau dapat hidayah saya bener kok. Iya. Kadang kan orang ngandelin nungguin hidayah gitu Pak. Nanti juga kalau dapat hidayah insya Allah dapat. Insya Allah juga kalau dapat hidayah saya bisa lurus kok. Mumpung masih muda. Ya kan senang-senang dulu. Nanti insya Allah 40 tahun saya dapat hidayah. Siapa yang jamin Pak ente dapat hidayah? Nggak ada yang jamin. Kadang kan banyak pemuda begitu. Ya. Katanya taubatnya nanti ajalah. Gampang, mumpung masih muda, masih enak-enak. Kan biasanya kalau orang sudah merasakan maksiat, taubatnya benar biasanya katanya gitu. Kalau orang belum pernah merasakan maksiat, nanti pas taubat jadi penasaran terus. Benar nggak tuh Pak? Iya benar. Benar katanya. Jadi kalau gitu kita maksiat dulu aja ya. Akhul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Tapi Pak, kalau kita ingin dapat hidayah, kita harus yang pertama mempersiapkan tempat hidayah yang cocok. Tempat hidayah itu apa sih? Tempat hidayah apa? Masjid. Tempat hidayah itu apa? Hati lah. Tempat hidayah itu apa? Hati. Ini tempat hidayah di sini, Pak. Ya tidak? Allah menyebutkan, Rasulullah memberikan perumpamaan hidayah itu seperti apa? Air hujan. Dan memberikan perumpamaan hati itu seperti apa? Tanah. Ini dengerin hadisnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sabda, "Mathalu ma ba'athani Allah minal huda wad'in, kamathali ghaithin asabat ardan." Perumpamaan hidayah yang Allah utus aku dengannya itu seperti air hujan yang menimpa tanah. Berarti air hujan itu seperti hidayah, tanah itu bagaikan hati. Fakanat minha ta'ifah thayyibah. Di antara tanah itu kata Rasulullah ada yang subur dan gembur. Qabilatil ma, ia bisa menerima air dengan baik. Wa ambatatil kala wal ushbal katsir, dan ia bisa menumbuhkan tanaman-tanaman dan rumputan yang banyak.
Kenapa Pak? Tanahnya subur. Ya. Ada lagi tanah kata Rasulullah SAW, amsakatil ma, dia hanya bisa menahan air, tapi ia kurang bisa mengambil manfaat dari air tersebut. Ada lagi kata Rasulullah, innama hiya qi'an, tanahnya itu tandus, licin Pak. La tumsiku ma'an, tidak bisa menahan air. Wala tumbitu kalaan, tidak bisa menumbuhkan tanaman. Nah, jadi sekarang Pak, kalau air hujan itu turun di atas tanah yang berpenyakit, kira-kira tanamannya bagus nggak Pak? Ya, enggak. Kalau air hujan itu turun di atas tanah yang tandus, kira-kira jadinya apa Pak? Erosi Pak, bahkan terkadang jadi malapetaka, banjir. Ya enggak? Iya. Maka dari itu air hujan itu membutuhkan apa? Tanah yang subur. Biar bisa diterima tuh hidayah itu bagus, enak gitu. Maka dari itu siapa yang ingin sempurna hidayahnya, perbaiki hati. Perbaiki apa? Perbaiki hati. Kalau kata Ajim, jagalah hati katanya gitu. Apal nggak nyanyiannya? Enggak ya? Ya. Ya memang betul harus dijaga hati itu. Supaya apa? Supaya hidayah itu sempurna. Sempurna dia diterima di hati kita ya akhwat Islam azakumullah. Makanya persiapkan hati kita untuk mendapatkan hidayah Pak. Iya. Apa persiapannya tuh? Yang pertama kita harus bersihkan dari penyakit tuh Pak. Sebab kalau tanah banyak penyakitnya, ya begitu, tanamannya juga kurang bagus. Banyak hamanya, ada tikusnya, ada werengnya, saya yakin Pak, tanaman pun mungkin tidak akan bisa tumbuh kalau banyak penyakit-penyakitnya. Penyakitnya itu apa itu? Ya. Penyakit yang bisa menghalangi hidayah. Contohnya apa? Sombong. Orang sombong susah dapat hidayah Pak. Tuh buktinya iblis. Iblis sombong enggak? Sombong iblis tuh Pak. Allah mengatakan apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Semuanya sujud kecuali siapa? Kenapa iblis gak mau sujud? Ia pun enggan dan sombong. Orang sombong tuh gak dapat hidayah Pak. Apa sih sombong? Ada yang tahu gak sombong? Ahsan. Sombong itu kata Nabi apa? Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Gara-gara yang menyampaikannya lebih muda dari bapak, akhirnya bapak merasa apa? Ego, masa saya dapat ya nerima dari yang lebih muda dari saya, gengsi lah ya. Gara-gara yang menyampaikannya bawahan bapak bos dia, bapak meremehkan dia, bapak nggak dapat hidayah Pak. Ini penyakit Pak, gara-gara sombong orang banyak yang tidak dapat hidayah Pak, sombong dia. Apalagi penyakit itu dengki, tahu nggak dengki? Dengki itu hasad, ya. Orang Yahudi tahu tidak Rasulullah itu benar. Orang Yahudi tahu Rasulullah benar. Tapi kenapa orang Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah? Dengki. Allah mengatakan hasadan min indi anfusihim, karena dengki yang ada di hati mereka. Kenapa Rasul yang terakhir itu ternyata dari Banu Ismail, bukan dari Banu Israel? Dengki itu yang menyebabkan mereka tidak mau beriman. Padahal mereka mendapatkan dalam Taurat nama Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu dalam Taurat tentang sifat para sahabat Nabi SAW.
Tapi kedengkian itu yang menghalangi. Ya. Coba kalau kita lagi sebel sama orang, dengki sama dia, terus dia nasihatin kita, aduh, ya perasaannya udah, bukannya mau terima, enggak, tapi hati kita malah panas gitu Pak. Iya tidak? Iya. Apalagi penyakit itu Pak yang bisa menghalangi hidayah? Hah? Iri ya, dengki sama tuh. Ya, iri, dengki. Kalau orang Sunda nyebutnya sirik lo. Ya. Yang ketiga, penyakit yang bisa menghalangi seseorang dari hidayah itu apa? Lebih mengutamakan hawa nafsu dan syahwat. Iya. Orang yang lebih mengutamakan hawa nafsu dan syahwat, dia tidak akan bisa dapat hidayah. Tahu enggak? Yang namanya perintah Allah itu enggak sesuai dengan hawa nafsu dan syahwat, Mas. Tahu enggak? Pacaran haram. Hah? Haram. Kan enak. Oh. Yang namanya pacaran kan sesuai dengan syahwat, ya enggak? Iya. Tapi dilarang oleh Islam. Iya. Megang perempuan yang bukan mahram haram. Kata Rasulullah, an yut'ana ra'su ahadikum bihadidatin. Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan besi daripada ia memegang wanita yang bukan mahram. Campur baur cewek laki haram apa enggak? Dilarang dalam Islam. Ya, kayaknya enggak ada cewek enggak semangat, Ustaz. Iya. Iya Pak, memang ya. Larangan-larangan Allah, perintah-perintah Allah itu enggak sesuai dengan syahwat kita. Enggak bakalan sesuai dengan hawa nafsu kita, enggak sesuai. Yang namanya hawa nafsu tuh pengennya apa Pak? Seneng-seneng. Iya enggak? Iya. Udah dipanggil azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang datang dikit. Tapi dibikin orkes dangdutan, nggak usah dipanggil juga rame tuh Pak. Kenapa? Karena sesuai dengan syahwat. Terkadang larangan-larangan Allah itu sesuai dengan syahwat loh Pak. Allah melarang makan riba, kan enak makan duit. Allah melarang berbagai macam larangan. Terkadang ada orang Islam berkata, ini agama apa sih dikit-dikit gak boleh? Ini gak boleh, itu gak boleh, apaan? Gak bebas, saya pengen bebas. Iya gak? Seringkali seperti itu Pak. Kenapa? Karena ternyata larangan-larangan Allah tidak sesuai dengan syahwat dan keinginan kita. Sedangkan kata Rasulullah, dunia itu penjara untuk orang yang beriman. Penjara buat kita. Ya gak apa-apalah, sabar bentar di dunia. Iya. Asal nanti di akhirat saya dapat pahala besar. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Jadi ini penghalang yang keberapa? Ketiga, apa itu? Mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Ya. Terkadang ada orang tahu itu nggak boleh. Tahu sih, cuman gimana ya? Ya. Kamu tahu nggak? Ini nggak boleh haram. Tahu sih, cuman itu gimana ya? Kayaknya enak. Nah ini akhi azakumullah. Disitulah kenapa ya menaati Allah dan menjauhi larangan itu berat Pak. Karena masalahnya perintah Allah itu beban, larangan Allah itu sesuai syahwat. Sehingga disitulah kita harus ada perjuangan yang disebut dengan mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu. Nah, apalagi penyakit yang bisa menghalangi hidayah. Nah,
cinta harta dan kedudukan. Ada orang karena cinta harta tidak peduli hal apa haram. Dan Rasulullah sudah mengabarkan, sayati 'alan nasi zamanun, nanti akan datang suatu zaman la yubalin nasu fi, manusia sudah tidak peduli lagi min aina akhadal mal am min halal am min haram. Dia sudah tidak peduli dia mengambil harta dari mana, yang halal atau yang haram tidak peduli lagi udah. Bahkan katanya yang haram aja susah apalagi yang halal. Ini Pak, akibat daripada cinta duit. Mata duitan, kalau ngelihat duit hijau. Akibatnya apa? Susah dapat hidayah. Cinta kedudukan, ada orang Masya Allah berusaha cari kedudukan. Akhirnya sikat sini, sikut sini, gak peduli apa halal atau haram. Bodoh amat. Yang penting saya dapat kursi. Nah kan? Akhirnya orang yang seperti ini dapat hidayah nggak Pak? Susah Pak, susah dapat hidayah yang kalau seperti itu. Kenapa? Karena dia lebih mendahulukan apa? Kedudukan, harta. Tuh lihat Heraklius tuh, ya, pemimpinnya Romawi itu. Tahu kalau Rasulullah hak, tahu. Bahkan ketika Heraklius dialog dengan Abu Sufyan, apa kata Heraklius? Kalau aku bisa bertemu dengan Nabi itu, aku akan cuci kakinya. Aku akan hormati dia. Demi Allah aku yakin dia pasti akan muncul. Ternyata Heraklius tetap gak mau beriman. Kenapa? Karena takut kehilangan kedudukan. Iya gak? Iya. Ada orang takut kehilangan ketenaran. Udah biasa dihormati orang. Karena udah biasa dihormati orang, kalau dia ngikutin petunjuk, orang akan meninggalkan dia. Wah, mikir-mikir tuh Pak. Akhirnya gak dapat hidayah. Subhanallah. Apalagi tuh Pak, penyakit yang bisa menghalangi hidayah. Lebih mendahulukan teman-teman. Nih, biasanya pemuda-pemuda ya. Terkadang kan pemuda-pemuda itu punya teman-teman kan. Kadang ada pemuda yang takut ditinggalin teman-temannya tuh. Waduh, gimana nih kalau saya tinggalin teman-teman? Hati-hati loh Pak, hati-hati. Penduduk api neraka itu nanti di hari kiamat nyesel gara-gara teman tuh Pak. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan. Apa kata Allah? Ya, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Berkata penduduk api neraka itu, aduh andaikan aku tidak mengambil si fulan sebagai teman dekat saya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan saya dari peringatan setelah peringatan datang kepada saya. Rupanya dia masuk neraka gara-gara teman. Tuh kan? Iya. Makanya terkadang Pak, untuk mendapatkan hidayah butuh keberanian. Butuh kepada gentle. Iya dong. Gentle, dia harus ditinggalkan oleh teman-temannya yang selalu menyuruh kepada kesesatan. Betul Pak. Nah, akhwal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah, kita harus menghilangkan penghalang hidayah itu semuanya ya akhwal Islam. Supaya kita bisa mendapatkan apa? Hidayah. Kemudian hati kita ini harus dilapisi apa? Supaya hidayah itu sempurna, yaitu dilapisi oleh ketundukan yang sempurna kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab kalau kita tidak tunduk, susah dapat hidayah. Makanya Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 65 apa? Fala warabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau hai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka
menerima keputusanmu dan tidak merasa berat di hati mereka. Kemudian mereka tunduk dan menerima dengan sebenar-benarnya ketundukan. Tuh. Akhul Islam, azakumullah wa yakum. Kalau orang kurang tunduk, susah dapat hidayah, Pak. Tadinya sih sebelum ngaji nggak tahu kalau kerja di bank tuh haram. Pas dapat hidayah, wah ternyata haram ya, nggak boleh ya. Waduh, nanti saya dapat rezeki dari mana? Nanti buat anak istri saya gimana? Puyeng deh gue. Akhirnya puyeng, Pak. Dilematis. Dari satu sisi tahu ini nggak boleh, haram. Dari satu sisi takut. Gimana nih kalau saya keluar? Nah kan dilema tuh, Pak. Kira-kira gimana tuh kalau kamu begitu? Hah? Kalau kamu begitu sikap kamu apa? Kan ada yang syariah. Enak banget ngomong. Kalau enggak ngerasain sih enak aja ngomong ya, kan udah syariah. Tapi pas ngerasain puyeng. Siapa yang bekas kerja di bank? Iya. Puyeng, Pak. Saya punya teman, dia general manager di salah satu bank yang sangat terkenal di Indonesia. Ketika dia mulai ngaji, dengerin, wah riba, waduh, kerja di bank haram, waduh, puyeng dia. Tapi untungnya istrinya solehah, Pak. Apa kata istrinya? Mas, sekarang gaji kita gede, per bulan 50 juta, percuma kalau haram, Mas. Gak apa-apalah, sebulan 1 juta asal halal. Udah keluar aja sono. Keluar, Pak, tanpa pesangon. Padahal sudah sampai kedudukannya tinggi, general manager. Lumayan kan? Tapi ketakwaan itu yang membuat dia keluar, takut sama Allah. Saya pernah jalan sama dia, bilang, Ustaz, pertama-tama susah juga ya. Biasa sebulan 50 juta lebih, sekarang cuma 2 juta, Ustaz. Halal nggak? Halal cuma, alhamdulillah. Insya Allah diberkahi, Pak, jangan takut. Alhamdulillah, ternyata benar, Pak. Setelah dia cari usaha lagi, sekarang jadi ya pengusaha berhasil. Asal sabar, insya Allah Allah berikan kekuatan. Makanya untuk dapat hidayah butuh keberanian, tidak? Iya. Ada seorang ibu telepon ke saya, Ustaz, kenapa Bu? Saya tadinya kerja di sebuah bank Belanda dan tidak ada kedudukan yang paling tinggi dari saya di bank tersebut. Nah, kalau kedudukan paling tinggi di bank apa sih? Hah? Presiden direktur kali ya? Kata dia begitu. Ketika saya mulai ngaji, saya dengar riba haram. Saya bilang apa-apaan sih tuh? Dikit-dikit haram. Sampai suatu ketika saya membaca ayat dalam Al-Quran. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak melakukan itu, umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Saya langsung mikir, perang sama Allah. Kalau sama Amerika masih mending, kata saya. Ini sama Allah, udahlah saya tinggalkan. Saya tinggalkan Ustadz tanpa pesangon. Padahal sudah presiden direktur. Sekarang hidupnya susah. Suaminya meninggalkan dia, anak-anaknya meninggalkan dia. Gara-gara si ibu ini ingin kembali kepada Allah. Luar biasa. Saya bilang ke ibu ini, saya kalah sama ibu. Ibu hebat. Iya.
Ternyata untuk dapat hidayah butuh keberanian tidak? Iya Pak. Untuk dapat hidayah butuh keberanian, butuh orang-orang yang gentle, yang yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki. Benar Pak. Tapi kalau nggak gentle, pengecut, ketakutan, ya udah susah. Untuk dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala susah, Pak, susah. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Untuk dapat hidayah butuh kesabaran. Ya. Butuh kesabaran, Pak. Iya. Saya punya teman, dia bilang ke saya gini, Ustaz, saya tidak ingin mencukur jenggot, Ustaz, saya ingin mengikuti sunnah Rasul. Alhamdulillah, bagus. Cuma masalahnya Ustaz, sudah 200 perusahaan saya lamar, semuanya ngomong gara-gara jenggot lu gak bisa masuk. Bingung saya Ustaz, sementara saya punya anak 3, punya istri, sementara tabungan saya sudah mulai tipis. Gimana ya Ustaz ya? Kata saya, sabar. Mungkin sebagian orang akan mengatakan, emang gak ada kalimat lain apa selain sabar? Dikit-dikit sabar mulu. Kata sabar Pak. Insya Allah kalau mau ngikutin sunnah Rasul, Allah berikan yang terbaik Pak. Akhirnya, rupanya dia sudah mulai hilang kesabarannya. Udah kesana sini ditolak semuanya. Sudah hilanglah. Akhirnya dia ambil, mau dibakarnya jenggot dia. Ya, daripada saya nggak bisa makan. Subhanallah, ketika dia mau cukur, tiba-tiba ada telepon, tring. Ini Bapak ini bukan? Iya, Bapak tolong ya ke kantor saya. Dipanggil langsung pergi, langsung diterima Pak. Di saat kesabaran sudah mulai habis, disitulah datang pertolongan Allah. Diterima dengan gaji sebulan 300.000. Gue ketawa. Tapi dia sabar. Dia tetap memperlihatkan profesional dalam bekerja. Hanya 3 bulan naik menjadi 800.000. Dalam waktu setengah tahun naik menjadi 1,5 juta karena profesional dia dalam bekerja. Setelah 2 tahun langsung naik supervisor. Kenapa? Karena kinerja dia yang luar biasa. Tuh Pak, ternyata selalu ada aja jalan. Berarti untuk dapat hidayah butuh sabar tidak Pak? Tuh butuh sabar Pak. Kalau nggak sabar mah susah. Iya. Sabar untuk mendapatkan hidayah dari Allah itu sabar, harus sabar memang. Iya. Tak semudah yang dibayangkan oleh kita. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Untuk dapat hidayah, akhul Islam, azakumullah wa iyyakum, butuh keuletan dalam hati kita, kesungguhan. Saya pengen dapat hidayah, harus. Sebab kalau kita tidak ada kesungguhan, sulit rasanya kita menggapai hidayah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Terkadang kesungguhan kita untuk dapat hidayah itu diuji oleh Allah. Ustaz, saya ingin taubat. Alhamdulillah, taubat. Setelah taubat, ujian menimpa. Iya Pak, setelah taubat ujian menimpa, bertubi-tubi terus saja menimpa. Anaknya yang meninggal dunia, ya, terkena penyakit kanker, belum lagi istrinya yang sakit-sakitan. Aduh, ternyata butuh kesungguhan. Ternyata setelah itu, ya, ternyata ia setelah sungguh-sungguh betul, bersabar terus, ia pegang terus hidayah. Ternyata akhirnya Allah pun berikan jalan yang keluar
keluar yang baik, alhamdulillah. Setelah itu diberikan oleh Allah kenikmatan demi kenikmatan. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada apa? Kemudahan. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Masya Allah. Akhi, terkadang Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan cara orang itu disusahin dulu sama Allah, Pak. Saya masih ingat tahun 2002, Pak. Saya diundang kajian di Tangerang. Disupirin sama orang. Supirnya cerita ke saya, Ustadz, saya dulu seorang kontraktor yang kaya raya. Saya punya rumah, mobil mewah. Maka dari Allah, Ustadz, sedikit demi sedikit harta saya ludes, hilang. Akhirnya saya harus jatuh dari nol lagi. Sekarang usaha saya hanya sebatas jualan obat herbal. Saya titip-titipin ke apotik-apotik. Sambil nangis dia. Saya bilang, Pak, kenapa nangis? Ya, mikir nasib. Saya mau tanya sama Bapak, boleh? Silakan, Ustadz. Dulu ketika Bapak kaya raya, bagaimana keadaan keluarga Bapak? Diem aja dia. Dulu waktu saya kaya raya, di subuh hari terdengar kerokean, Ustadz. Anak saya kerokean, istri saya kalau keluar rumah seksi dandannya. Sekarang gimana? Sekarang alhamdulillah subuh-subuh terdengar bacaan Al-Quran. Istri gimana? Pakai jilbab, alhamdulillah. Nah, mana yang Bapak mau? Kaya tapi tidak bersyukur dengan keadaan sekarang, tapi Allah berikan Bapak hidayah. Di situ dia terbelalak, Pak. Dia bilang, iya, ini yang lebih baik. Ya udah, alhamdulillah. Allah susahkan kamu karena dahulu kamu tidak bersyukur kepada Allah. Terkadang jalan hidayah dengan Allah hilangkan dulu kekayaan yang membuat kamu sombong dari mendapatkan hidayah. Akhirnya sekarang ketika kamu susah, Allah berikan hidayah. Istrimu pakai jilbab, anak-anakmu sekarang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, ucapkan. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya akhi. Masya Allah, alhamdulillah. Iya Pak. Orang diberikan hidayah terkadang disusahin dulu sama Allah, Pak. Benar. Walaupun ada sebaliknya juga. Setelah dapat hidayah kok tambah lancar ya rezekinya. Alhamdulillah juga. Di mana Allah menguji seorang hamba itu kan sesuai dengan keimanannya, Pak. Nah, disinilah Pak, lika-liku hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku hidayah, ya Allah, ke jalan yang lurus. Ternyata untuk mendapatkan hidayah tak mudah dan tak mudah. Sebab setelah hidayah Allah ingin menguji, benar enggak sih kamu, jujur enggak sih pengen dapat hidayah? Terkadang Allah uji kejujuran kita, Pak. Baca oleh Bapak tuh, ya. Baca surat apa itu? Al-Ankabut. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta imannya. Rupanya Pak, setelah kita dapat hidayah, ketika kita berkata, ya Allah aku beriman kepada Engkau, ya Allah aku taubat kepada Engkau, tiba-tiba ujian bertubi-tubi. Allah ingin tahu sejauh mana kejujuran kita dalam berpegang kepada hidayah. Masya Allah. Siap gak diuji sama Allah? Gak siap. Jangan begitu Pak. Yang namanya hidup itu pasti
diuji. Ujian itu kan nggak harus kesusahan, Pak. Kenikmatan ujian nggak? Aduh, mendingan juga diuji sama kenikmatan, Ustadz. Banyak orang yang ketika susah sabar, tapi ketika senang nggak sabar loh, Pak. Ya nggak? Ketika dikasih kesenangan, dibukakan kepada dia pintu-pintu maksiat. Nah lo, bisa berbuat berbagai macam maksiat. Saya punya teman, Masya Allah pengusaha berhasil, Pak. Setelah dapat hidayah, usahanya tambah gede, Pak. Cuman ujiannya juga gede. Dia bilang ke saya, Ustadz, saya ditawarkan ini beberapa perusahaan, Ustadz, dan penghasilannya bisa sebulan 500 juta. Tapi semuanya haram, Ustadz. Kalau saya tolak, saya kehilangan 500 juta. Kata saya, Pak, yakinlah Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakin, Pak? Insyaallah. Akhirnya dia tolak, Pak. Rupanya apa yang terjadi, perusahaan itu marah sama dia. Maka seluruh merek-mereknya diambil. Puyeng dia. Kata saya, sabar. Kata Rasulullah, Pak, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan yang lebih baik. Sabar. Rupanya tak lama kemudian puluhan perusahaan minta ke dia. Diganti dengan yang lebih baik dan halal. Dia tersenyum ke saya, Alhamdulillah Ustadz, ternyata diganti yang lebih baik. Alhamdulillah kan, Pak. Alhamdulillah. Cuman masalahnya kita terkadang kurang yakin, Pak. Kita terkadang takut gitu ya. Dihantui oleh ketakutan demi ketakutan. Jangan. Ya. Terkadang ujian itu untuk Allah ingin tahu dulu sebatas mana kesabaranmu. Setelah itu Allah berikan kenikmatan demi kenikmatan. Iya, Pak. Saya punya teman, Pak. Saya waktu ke Malang itu, Masya Allah, dia cerita ke saya, Ustadz, 15 tahun saya, Masya Allah, ya, usaha bubur, cuma bubur di pinggir jalan gitu ya. 15 tahun, Pak, sampai saya harus jual rumah, bahkan sampai saya kehilangan istri karena meninggal, kecapean dan yang lainnya. Setelah 15 tahun itu, Masya Allah, sekarang jualan buburnya 1 tahunnya omzetnya 1 miliar, Pak, cuma bubur doang. Dia sekarang nikmat setelah 15 tahun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti meniti jalan hidayah terkadang susah, terkadang sulit, tapi kebanyakan susah. Makanya Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara Allah belum tahu siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan siapa yang bersabar? Jangan ngayal pengen masuk surga kalau kita tidak ada kesungguhan, kalau kita tidak ada kesabaran. Ya, inilah memang sunnah dari Allah, sunnah kauniyah. Ya, kalau emas supaya tambah bagus caranya gimana, Pak? Diasah, dibakar, tambah bagus. Yang namanya mutiara supaya keluar tambah bagus, itu kerang harus menyiksa diri selama setahun baru mengeluarkan mutiara yang bagus. Ternyata memang sudah sunnatullah ya, untuk bisa menjadi sempurna harus melewati berbagai macam ujian dan cobaan dulu, Pak. Baru kemudian menjadi manusia-manusia yang sempurna, yang Masya Allah keimanannya. Semoga kita mendapatkan hidayah, amin ya rabbal alamin.
Semoga kita diberikan oleh Allah ketakwaan, istiqomah, dan hidayah yang sempurna yang Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan kita buka tanya jawab. Nah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Silakan Ahmad. Masya Allah. Gimana ya? Full ya catatannya. Oke, seperti biasa kita mainkan sesi pertanyaan di atas ini. Kita buka nanti brother side dulu. Oh iya, ngomong-ngomong teman kita ini dulu, ya begitu deh. Kita pengen dengerin gimana sih sejarahnya dapat hidayah. Nah lo. Yang mana Ustaz nih? Terserah dua-duanya nih, dua-duanya nih. Gimana perjalanan dapat hidayah? Apa ada ujian, apa cobaan, apa gimana gitu? Terasa enggak? Masya Allah. Ana cerita teman Ana dulu saat ya. Iya. Iya. Teman Ana dulu, Masya Allah, brutal ya. Dia badannya setato. Kerjaannya ya gitu deh, ngeband segala macem. Sampai dia dapat kecelakaan, accident, dia nabrak. Ya itu udah keadaan oleng gitu ya. Mungkin hampir mati kali ya. Anak band, dulu ngeband dan karena kebiasaan pergaulannya ngeband sana sini, ya band kan gak jauh dari drugs, dari alkohol ya. Terus pulang celakaan, nah di situ dia mulai dapat ada semacam pencerahan, masuk rumah sakit mungkin karena pengaruh dari drugsnya itu dia masih kuat gitu ya. Dia nggak ngerasain, pulang tuh udah penuh perban ya. Ada balur dibungkus sana sini. Yang dia inget waktu itu kalau nggak salah cuma ibunya yang bikin dia bertahan tuh ibunya. Dia pulang, dia takut dimarahin sama ibunya, disambut sama ibunya. Ibunya paham, ya sudah disuruh istirahat. Dia pikir dia akan dimarahin. Di situ titik balik dia tobat dan dia putuskan untuk berhenti bermusik dan berhenti hal-hal yang negatif. Dan di situ juga mulai ujian, separah-parahnya ujian yang pernah dia terima. Dia coba jalanin hidup tuh dengan cara benar. Dia ngelamar jadi tukang goreng fried chicken gitu, karena dia mau cari kerjaan yang halal gitu. Padahal dia tuh sangat diperhitungkan waktu di dunia musik dulu ya. Udah lagi goreng, diterima, karena dia ngeliat, wah ini yang jualan Ikhwan nih. Ya insya Allah sih dia kepengen ikut bener juga. Dia goreng, dan ternyata yang kelihatan tatonya waktu dia lagi goreng ini. Walhasil gak suka, dia takut dagangannya gak laku karena mungkin kesan bengal yang masih ada. Dipecat kan. Dipecat, bela orang dia baru hijrah. Karena kan kalau misalkan dia meninggalkan sesuatu karena Allah akan berikan ganti yang terbaik. Tapi dia dipecat. Dia masih dalam ya bekas-bekas luka gitu ya. Dia pulang jalan, dia minta sama ibunya. Ya alhamdulillah, didoakan terus sama ibunya. Gitu sampai akhirnya dia hidupnya yang jelas setelah dihijrah bukannya enak gitu ya, tapi ujian tuh makin berat sampai dia memutuskan untuk nikah, diajak orang nikah yang ya dia nggak pakai pacaran, ya pokoknya dia mau nikah atau enggak, dan dia nggak punya uang sama sekali. Ada sedikit uang, akhirnya berusaha, akhirnya dibukakan jalan sama Allah, dia menikah, prosesnya lama, alhamdulillah Allah kasih jalan yang baik buat dia dan banyak ngebantu teman-teman yang hijrah juga kepengen punya pegangan teman yang baik dan Masya Allah. Jadi jangan dipikir setelah kita tobat hijrah akan langsung dapat yang wah gitu dari Allah. Ujian itu akan datang dengan beratnya, itu yang Ana tahu dari cerita teman. Itu Ustaz.
Dah. Masya Allah. Iya, ini temennya ada di sini Ustaz. Rupanya dia nih. Barakallahu fiik. Gitu Ustaz ceritanya Ustaz. Kok jadi aneh sih? Kan lu yang ditanya. Nah itu gimana Ustaz? Lu tanggung jawab dulu sudah. Gimana Jod? Masya Allah. Masya Allah Ustaz. Iya. Memang kalau kita mendengar kisah-kisah orang-orang yang hijrah itu Pak, luar biasa Pak. Iya. Ya kalau kita menceritakan tentang kisah hijrah dan kita dapat hidayah boleh, bagus, untuk diambil ibrohnya nggak masalah. Tapi kita nggak perlu bercerita tentang saya dulu berbuat maksiat, nggak perlu. Tapi ceritakan bahwa supaya menghibur orang-orang yang ingin dapat hidayah. Ternyata insya Allah ya ujian itu hanya sebatas Allah ingin tahu aja. Dan ujian itu tidak akan menghancurkan hidup dia, tidak mungkin. Iya. Sebentar, setelah Allah lihat Masya Allah, baru diberikan oleh Allah kemudahan demi kemudahan. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Apa Ustaz ya? Barakallahu. Antum inspirasi ana masalahnya. Oke, kita lanjut ya, sister brother side dulu ya. Oke, yang ini dulu dari tengah, Mas Pedi bisa nanti tolong berdiri disebutkan nama dan tinggalnya. Untuk sister side tolong sudah didistribusikan mic-nya biar nanti langsung. Oke, silakan berdiri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Rasulullah bersabda. Namanya lu Mas? Nama saya Dede Ustadz. Dari Tangerang. Tangerang, Masya Allah. Tangerang di mana? Batu Ceper. Hah? Batu Ceper Ustadz. Ceper, ya? Oh, Batu Ceper. Masih ceper ya batunya ya. Oke, silakan Mas Dede. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Betul. Tapi setiap saya sholat sama seorang ustadz sunnah, di saat kunut beliau berdoa, ya Allah jadikanlah Al-Quran sebagai syafaat bagi kami pada hari kiamat, bukan sebagai hujah yang akan membinasakan kami. Jadi sampai saya sekarang masih takut, apakah Al-Quran yang sering saya baca itu memberi syafaat kepada saya jika saya tidak mengamalkan hukum-hukum yang ada di situ. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Qur'an akan menjadi hujah yang akan membela kamu, atau Al-Qur'an menjadi hujah yang akan menghujat kamu dan memasukkan kamu ke neraka. Bagaimana caranya supaya Al-Quran jadi penolong kita Pak? Tadaburi. Lalu kita amalkan. Tapi ketika Al-Quran hanya sebatas pajangan, pajangan. Apalagi cuma ditulis di pintu, biar apa? Biar nggak masuk maling. Tapi kita nggak pernah peduli sama Al-Quran. Nggak pernah kita jadikan sebagai pelipur lara. Kalau sedih, dangdutan. Iya. Kalau baca Quran, apaan nih cerita orang dulu. Bagaimana Al-Quran akan menolong dia pada hari kiamat, Pak? Sementara Rasulullah aja berdoa, ya Allah jadikan Al-Quran sebagai air penyejuk hatiku, sebagai cahaya di dadaku, sebagai penghibur kesedihanku dan penghilang kegalauanku. Nah kalau galau baca Quran bukan status. Galau kok di status. Galau baca Quran, sedih baca Quran. Jadikan Al-Quran sebagai penghias dalam hidup, maka itu Al-Quran akan menolong dia, Pak. Tapi kalau Al-Quran dia tidak pedulikan ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, ini yang bahaya, Pak. Iya, Allahu a'lam. Oke. Oke. Mat, gue mau tanya nih, Mat. Ini ada yang ganggu banget nih, Ustaz. Ada seorang yang murtad dari Islam. Sekarang dia jadi pendeta.
Ya semoga Allah nanti kasih hidayah lagi insya Allah. Amin. Dia pindah agama karena apa? Dia bertanya kenapa? Kenapa Nabi saya harus minta hidayah 17 kali? Padahal dia seorang Nabi. Bagaimana Ustaz? Kenapa? Kenapa Nabinya Rasulullah SAW harus terus minta hidayah dalam 17 kali dalam sehari? Padahal dia seorang Nabi. Bagi seorang Nabi saja dia harus minta hidayah, bagaimana dengan saya gitu. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam saja minta hidayah kepada Allah 17 kali dalam sehari? Yang pertama, Pak, sebagai pelajaran untuk umatnya. Kalau Nabi saja harus minta hidayah, apalagi kita. Ya. Yang kedua, Pak, agar karena hidayah itu banyak, agar selalu ditambahkan lagi hidayah demi hidayah. Ya, kenapa? Karena ketika mengatakan ya Allah berikan kami hidayah, mempunyai artinya minta ditambahkan lagi, minta ditambahkan lagi. Karena hidayah Allah sangat banyak sekali, Pak. Yang ketiga, minta agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas hidayahnya. Makanya Rasulullah selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Itu Pak fungsinya kita minta hidayah, Pak. Di saat marah terkadang kita lepas dari hidayah, lepas kontrol. Iya. Nah inilah. Tapi itulah terkadang setan itu selalu memberikan syubhat ya. Itu Nabi kok minta hidayah? Kan dia Nabi sudah dapat hidayah. Iya, Nabi juga butuh hidayah, Pak. Semua manusia butuh hidayah. Hatta Nabi pun butuh hidayah. Kalau bukan karena Allah memberikan hidayah, dia tidak bisa mendapatkan kebenaran. Ya enggak? Makanya perkataan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kami kepada ini, dan kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah. Iya. Masya Allah ya. Sister Said, kalau sudah ada mic-nya langsung. Kita persilakan Sister Said untuk bertanya. Ada? Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ningrum, tinggal di Matraman. Di mana? Matraman. Oh, Matraman. Cukup jauh, Ustaz. Masih kebanjiran nggak Bu Matraman? Tempat Dulu saya tahun tinggal. 96 tuh ya banjir banget. 2012. Ya lanjut Ibu. Oke. Sebenarnya tema ini memang tema yang saya tunggu untuk hidayah. Karena pada minggu yang lalu memang ada yang tema yang sama, cuman di Cibubur terlalu jauh. Alhamdulillah hidayah ada di tema saat ini. Alhamdulillah. Yang seperti Pak Ustadz tadi ceritakan, kejadian memang menimpa saya. Saya saat ini hanya ya belum lama lah, baru 1-2 bulan ini sering mengikuti kajian-kajian seperti ini. Alhamdulillah. Sebelum-sebelumnya boro-boro Ustadz, selain bulan Ramadan, bulan lainnya bisa dihitung jari lah masuk ke masjid untuk mengikuti apa? Taraweh. Ya, kalau taraweh sih pasti bulan Ramadan, justru itu setiap tahun tuh hanya bulan Ramadan lah. Selain itu saya tidak pernah mengikuti kajian seperti ini. Itu juga sebenarnya ya awal-awalnya karena ada seseorang yang baik dengan saya, minta tolong pada saya mengembangkan bisnisnya, ya saya ikuti. Bisnis itu kan umroh haji Pak Ustadz. Kemudian saya menemui seseorang, karena selama ini merasa sulit mencari, saya sempat mengeluh lah. Nah pada saat itu saya ketemu teman bahwa umroh haji ini kan syar'i, ini dia yang dicari, kamu akan saya ajak ikut kajian-kajian yang apa namanya supaya kamu belajar. Nah dari situ saya mulai Ustadz. Cuman yang seperti Ustadz bilang tadi, saya harus kehilangan teman-teman gitu, yang biasanya kan ada geng gitu, untuk hura-hura, nonton live musik, karaoke, apalah hura-hura itu pelan-pelan kan saya harus
lama-lama saya tinggalkan. Artinya saya dimusuhin juga Ustadz, yang seperti Ustadz tadi bilang. Nah ini kan saya harus menjaga Ustadz, apa yang sudah saya lakukan ini saya anggap lebih baik karena saya tidak mau menjadi hamba Allah yang merugi. Ke depan saya harus lebih baik. Tapi akan agak sulit Ustadz karena sahabat-sahabat saya meninggalkan saya, artinya tidak seperti dulu lagi memperlakukan saya lah. Nah saya hanya ingin mendengar bagaimana saya harus mempertahankan ini Ustadz. Iya. Seperti itu aja. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ditinggal teman-teman ya Ustadz ya. warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ini dulu istrinya diteror Ustadz sama teman-temannya Masya Allah. gara-gara hijrah. Afwan umurnya berapa? Kalau boleh tahu. 47. Masya Allah, Alhamdulillah hidayah di penghujung itu lu nikmat Ustadz ya. Masya Allah. Ya. Tuh, ya bayangkan loh kalau misalkan sudah tua belum dapat hidayah, masih karaokean kan repot. Yoi, maksudnya tuh Bersyukur. gak ada yang terlambat Ustaz ya, hidayah kapan saja Allah kasih, pasti betul. kalau sudah waktunya datang Ustaz ya. Ini jadi inspirasi loh buat yang muda-muda Iya, Betul, Ustaz. betul, Masya Allah. Sekali lagi Bu, ketika Ibu berani untuk dimusuhi oleh teman-teman karena Ibu ingin mencari hidayah, itu sebagai rahmat Allah kepada Ibu. Tapi bukan berarti kemudian lantas kita berlepas diri sama sekali dari teman lalu kita tinggalkan mereka. Tapi juga kita dari satu sisi sayang, kasihan sama mereka. Ya Allah, saya dulu seperti mereka. Sekarang Engkau berikan saya hidayah. Saya ingin mereka seperti saya. Dapat hidayah juga, gimana ya caranya? Coba kita berpikir seperti itu. Iya. Ketika mereka memusuhi kita, memperolok kita karena ketidaktahuan dia. Saya mau deketin salah satu dari mereka. Saya kasih buku-buku, mudah-mudahan dari situlah pintu hidayah datang. Tahu enggak? Itu yang pemilik check and recheck. Check and recheck tahu kan? Di RCT itu. Itu tadinya benci banget sama yang namanya sunnah Pak. Dia cerita ke saya. Benci, itu orang sunnah, apaan sih? Gulu banget, berlebihan tuh beragamanya. Dikit-dikit gak boleh, apaan tuh? Tapi subhanallah, pintu hidayah selalu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Rupanya ia dialog dengan teman lamanya, ketemu, alhamdulillah. Kemudian dia sedikit demi sedikit, setelah itu tahu ternyata ini yang benar. Masya Allah. Sekarang dia jadi pelopor di tempatnya itu. Bikin kajian-kajian. Ya akibatnya apa? Ya teman-temannya yang dulu itu ngejauhin dia, tapi tetap dia sabar aja. Ya. Dia tetap, bahkan dia bikin kajian sunnah di rumahnya sekarang itu, Masya Allah. Ya. Itu istrinya. Kemarin waktu saya ngisi kajian di rumah beliau, ketemu sama suaminya yang punya check and recheck itu. Iya. Masya Allah lah. Kalau melihat orang-orang yang dapat hidayah, Masya Allah ya. Menarik gitu loh Pak. Iya. Bagaimana kisah mereka, perjalanan mereka. Itu menarik untuk kita ambil pelajarannya Pak. Iya. Bisa, ternyata Allah berikan hidayah itu ada saja jalannya. Ada saja jalannya. Ada seorang ustadz cerita ke saya. Saya ngedakwahi bapak saya susahnya minta ampun. Setiap saya dakwahi marah-marah. Susah, bertahun-tahun saya dakwahi bapak saya enggak. Sampai suatu ketika tiba-tiba saya ngeliat bapak saya pergi ke masjid, tumben. Masya Allah. Besoknya pergi lagi ke masjid, rajin pergi ke masjid, Masya Allah. Ada apa ini? Tiba-tiba celananya dipotong, loh. Tiba-tiba jenggotnya dipanjangin, loh. Akhirnya dia datanya,
Kenapa Pak? Ini dengerin radio. Rupanya dari situ dia dapat. Dari anaknya nggak dapat. Tapi dari situ dia dapat hidayah Allah, ternyata ada saja jalannya Pak. Kita nggak tahu. Terkadang 1000 jalan bisa kita tempuh. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Wah teman-teman saya ini susah, brengsek semua. Udahlah saya tinggalin. Tadi dulu, betul mereka brengsek karena ketidaktahuan mereka, akhi. Tapi coba kita berpikir bagaimana supaya mereka dapat hidayah. Karena kamu juga seperti mereka dulu. Coba caranya gimana mereka bisa mau mengenal sunnah. Kalau lewat kamu tidak dapat, mungkin lewat orang lain bisa, insya Allah. Makanya kita kalau udah dapat hidayah, jangan kemudian malah, yang penting saya dapat hidayah. Akhirnya kita nggak mau mengajak orang lain kepada hidayah, itu pun juga kurang bagus. Ya, Allahu a'lam. Ya, dan kalau boleh menambahkan Ustadz, ini karena mungkin teman-teman juga merasakan ya bahwa ketika kita belum dapat hidayah, teman ada yang dapat hidayah, sebetulnya juga kita juga jangan minder Ustadz ya. Harus misalnya jangan minder berteman dengan orang yang baik agar kita memang tertular atau kecipratan gitu Ustadz ya. Betul. Kadang kan malu, minder gitu. Aduh, dia mah udah jago. Iya, saya mah ya baca Quran aja nggak bisa. Malu Akhirnya rasa malu itu yang menyebabkan dia nggak mau datang ke majelis taklim tuh. Makanya benar kata Al Hasan Al Basri, 2 orang yang tidak akan dapat ilmu. Yang pertama mustahin, pemalu, minderan. Yang kedua mustakbir, sombong. Ini 2 orang yang nggak bakal dapat ilmu. Iya. Oke, silakan. Ada yang bertanya lagi dari brother side? Wow, banyak sekali. Oh, banyak. Ntar ya, kita pilih ya. Oke, yang ini dulu aja. Depan. Silakan Mas, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya Ustadz, tadi kan Ustadz kan? Nama dan tinggal? Oh iya, nama saya Fauzan, tinggalnya di Tanjung Namanya Priok. siapa? Fauzan. Fauzan, Masya Allah. Tanjung Priok? Iya. Masya Allah. Masya Allah. Yang saya mau Tanjung tanya, Prioknya di mana? Semper Ustadz. Di Semper. Dekat pasar ular masuk situ tuh ya. Iya, Tempatnya belakang dia Islamic. nih. Silakan Fauzan. Ya Ustadz, yang saya mau tanyakan tadi kan Ustadz kan tentang pembicaraan tentang perbankan yang riba. Yang saya mau tanyakan tentang perbankan syariah Ustadz. Kebetulan alhamdulillah kalau saya sekarang kerja di perbankan syariah. Saya juga udah mengetahui tentang dari Ustadz Erwandi Tarmizi tentang harta-harta haram muamalat. Yang saya juga udah bicarakan dengan atasan saya tentang belum syariahnya bank-bank syariah di Indonesia. Tapi untuk sekarang ini saya bingung Ustadz, yang saya kan masih belum syariah nih Ustadz kerjaan perbankan di bank syariah. Yang saya mau tanyakan kan ke depannya ini kan kita kan ingin benar-benar memurnikan syariah yang di tempat saya bekerja dengan atasan saya. Terus selama belum syariahnya perbankan saya ini, saya mendapatkan gajinya itu halal atau haram sih Ustadz? Itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kerjanya di bank syariah maksudnya sudah? Iya. Di bank syariah, cuman menurut antum itu belum syariah ya? Iya, Secara ada surat beberapa ya? yang belum syariah. Dihijabin dong supaya syar'i. Aneh nggak mau jawab. Soalnya udah nanya Dr. Erwandi, ya udahlah tanyalah beliau aja. Insya Allah. Ana nggak berani benar. Tanya aja ke Dr. Erwandi. Oke, Fauzan email aja kali ya. Oke, Fauzan. Atau Fauzan memang udah tahu jawabannya Ustadz, cuma mau negesin bener gak sih? Gitu. Meyakinkan gitu Ustaz ya. Oh, belum pernah nanya yang itu Ustaz, halal nggak buat Makanya dia? tanyain dong sama beliau. Beliau doktor, kalau saya LC. Jauh. LC-nya lucu lagi. Oke, bersabar, hidayah Fauzan, bersabar. Baik, Oke, lanjut dengan Sister Sister Side Side. dulu ya. Sebentar Sister Side, kalau sudah ada mic-nya, ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Aini.
Saya tinggalnya sekarang sih bareng sama teman di Karet. Di mana Cikaret? Karet, dekat stasiun Karet. Karet juga. Tanah Abang. Oh, Sana. Itu semua Tanah Abang. Iya, tanahnya Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada 2 pertanyaan nih, Ustaz. Pertama, kemarin itu kan ada sedikit ikut mabit, Ustaz. Terus juga yang nyelenggarain mabit ini kan perusahaannya bank juga, masih terkait sama bank. Nah, Ustadz yang mengisi kajian itu membahas bahwa kalau selama kita bekerja di bank dan belum menemukan pekerjaan yang lebih baik dan kita masih berdakwah di jalan Allah di situ, di perusahaan itu, alangkah baiknya ya ditunggu dulu sampai ada waktu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, karena Allah itu nggak mungkin diam ketika kita memang membela agama Allah, berdakwah, dan itu Ustaz. Jadi maksudnya tadi kan bilangnya kalau bisa jangan gitu kan. Nih kalau ya maksudnya ada perbedaan nih yang kemarin saya dapat dengan sekarang. Nah terus yang kedua, hidayah. Kalau seandainya kita sebagai anak sudah diberikan hidayah lebih dahulu dibandingin orang tua, bagaimana cara kita menyampaikan sama orang tua atau keluarga paling dekat, karena terkadang keluarga paling dekat itu adalah hal yang paling sensitif yang bikin kita bisa jadi mentalnya down. Maksudnya, gue kenal lu dari kecil, kenapa lu sok guruin gue gitu, atau apa gitu, seperti itu sih Ustaz. Dari saya itu, mohon jawaban dan bimbingannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pertanyaan belum pernah ditanyain Dr. Erwandi ya? Belum. Jadi bisa dijawab Ustaz, silakan. Jadi yang pertama tuh dia diboleh bertahan aja sampai dapat pekerjaan lain gitu, Ustaz. Karena ada unsur dakwah di situ dia, yang pertama sih. Kalau gitu saya tetap melacur, kalau mau dakwahin pelacur. Saya nggak mau keluar dulu jadi pelacur. Soalnya kan saya ada dakwah di situ. Kalau gitu saya nggak mau ninggalin rampok dulu karena saya ada ngodain rampok dulu biar pada sadar. Kalau gitu saya mau korupsi terus aja, saya mau dakwahin terus tuh orang korupsi. Ya kalau begitu hancur agama Pak. Hanya karena alasan dakwah jadi semua halal? Ajib. Ingat, tujuan tidak menghalalkan segala cara. Ini sebetulnya berhubungan masalah tawakal. Ada yang tawakalnya kuat, ada yang tawakalnya apa? Kurang. Kalau dia tawakalnya kuat, bismillah. Yang nama mendakwaikan dari luar bisa. Ya, nggak harus kita berkecimpung dalam maksiat, dalam riba hanya untuk demi dakwah akhirnya riba jadi boleh dulu. Hanya untuk dakwah jadi ya maksiat jadi boleh dulu. Seperti ini akhi, a'azakumullah wa iyyakum, bukanlah kaidah Islam. Iya. Ini namanya disebut dengan kaidah al-ghayah tubarirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Ini tidak benar. Yang kedua apa ya? Kedua itu cara mendakwahi keluarga karena Ustaz, kadang faktor pengaruhnya lebih besar, bikin malah mau mendakwahi malah dibikin down gitu. Malah diremehin lah Ustaz sama keluarganya gitu. Oh gitu. Saya mau ngedakwahi malah diremehkan sama keluarga saja Ustadz. Dulu juga Nabi begitu Bu. Ketika Nabi SAW mendakwakan ya pamannya, Rasulullah SAW mengumpulkan, wahai Banu Abdul Manaf, wahai Banu Hashim, wahai semuanya pada kumpul. Kemudian Rasulullah bersabda, bagaimana kalau aku kabarkan kepada kalian kalau di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian? Akuntum musaddiqi? Apakah kalian mempercayai saya? Kata mereka, ma arafna alaika kadziban.
Kami pasti percaya karena kami tidak mengetahui kamu pernah berbuat dusta, hai Muhammad. Kata Rasulullah, fa inni mundzirukum baina yaday adzabin syadid. Maka sekarang aku peringatkan kalian akan datangnya adab yang keras. Hendaklah kalian mentauhidkan Allah. Melihat itu Abu Lahab marah dan berkata, tabban laka alihadza jama'tana. Celaka kamu hai Muhammad. Apa untuk ini kamu kumpulkan kami? Diremehkan sama pamannya. Lalu Allah turunkan tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ya. Jadi kalau kita dakwah diremehkan orang, Nabi juga dahulu diremehkan sama kaumnya. Ini dia Nabi Syuaib diremehkan apa sama kaumnya. Ya. Apa kata kaumnya? Ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Hai Syuaib, pengikut kamu kok orang-orang bodoh ya. Yang otaknya jongkok. Diremehkan. Sabar. Makanya kalau kita berdakwah diremehkan langsung melempem, ya mental tempe. Jangan takut, biar mereka meremehkan saya. Walaupun saya remeh, di hadapan kalian mudah-mudahan di hadapan Allah tidak remeh. Insya Allah, ya. Butuh waktu saja Pak. Nabi Nuh mendakwahi keluarga dan kaumnya 950 tahun. Ibu mendakwahi udah berapa puluh tahun. Baru 1 tahun aja udah ngeluh. Sabar Bu, buat ngedakwain tuh sabar. Ya, kita butuh pendekatan. Kita butuh akhlak. Kita butuh perbuatan baik kepada mereka. Iya, Pak. Iya. Nah, insyaallah. Masya Allah. Jadi dakwah dengan akhlak itu Maaf efektif sebelumnya ya, boleh ini ini maksudnya nambah atau bukan nambah. Oke, iya. Maksudnya bukan dalam hal ketika kita diremehkan terus kitanya menyerah gitu. Tapi bagaimana caranya yang lebih baik ketika dihadapkan dengan kondisi bahwa ternyata kalau sabar insya Allah pasti walaupun susah dijalanin gitu. Cuma gimana caranya bahwa maksudnya gimana sih Ustaz? Cara mendakwahinya, menyampaikannya kepada orang tua. Iya, soalnya kan maksudnya orang tua itu kan dia lebih maksudnya agak pertama sensitif, terus yang kedua lebih ya dihormati kan secara orang tua. Terus kita sebagai anak kalau nanti paham insyaallah. Nah, insyaallah siap. Berdakwah tidak harus dengan bersuara, tidak harus dengan ucapan, tapi coba berdakwah dengan perbuatan. Kita menjadi anak yang paling berbakti kepada orang tua. Perlihatkan bakti kita kepada orang tua. Perlihatkan perbuatan baik kita kepada orang tua. Jadikan orang tua selalu tersenyum dan bahagia. Kalau orang tua tahu anaknya sangat berbakti, Masya Allah, pasti dia akan luluh di hadapan anaknya. Tapi ketika kitanya kalau ngomong tinggi, kurang baktinya sama orang tua, bagaimana akan didengar dakwah kita? Makanya terkadang kita tidak harus langsung, tapi perlihatkan akhlak, perlihatkan sikap, perlihatkan adab. Dengan seperti itu dia akan luluh. Lalu kita berikan masukan sedikit demi sedikit. Insya Allah dengan seperti itu. Iya. Maka memang mendakwahi orang tua tak mudah. Terkadang butuh kepada kelembutan, butuh kesabaran yang ekstra ya akhwat Islam. Iya. Allahu a'lam. Masya Allah. Dakwah dengan akhlak ya Syekh, sebagai anak yang soleh ya. Baik, oke, sister sudah kita mau brother side nih. Karena banyak yang nunjuk, saya harus pilih. Jadi tidak semuanya nanti bisa. Oke, saya minta yang sana, yang paling iya. Ya.
Mik. Kita Coba tolong himbau lagi, nanti tempatnya akan berpindah, jadi brothers and sisters nanti di aula di bawah, langsung dari tangga turunnya ke kiri dan ke kanan untuk sistersnya ke kanan, brothersnya ke kiri langsung. Kursinya aja ya, nanti kalau misalkan mau cari makanan dulu silakan langsung ke bazar, kemudian untuk duduk makannya ada di aula, nanti diarahkan sama panitia, insyaallah. Silakan langsung Mas, nama dan tingkat. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi dari Cibinong, Pak. Cibinong? Ya. Saya mau nanya yang tadi masalah riba yang bank. Saya ini kan kerjanya vendor IT gitu, Pak ya. Dan kebanyakan klien yang saya pegang itu bank, Pak. Sedangkan uang dari bank itu kan riba katanya. Nah itu apa hukumnya, Pak, bagi saya gitu? Dari gaji yang saya hasilin. Sedangkan uangnya itu kan dari bank kayak gitu. Nah, itu aja cukup, Pak. Sudah tanya Ustadz Herwandi belum? Mas, sudah berapa kali datang kajian yang ini ke kita Rabanian? Saya baru 1 kali, Pak. Ini juga diajak sama teman dapat hidayah kebetulan tadi lagi. Oh, Masya Allah. Oke, kita tunggu lagi ya. Selanjutnya juga hadir lagi. Oke, silakan Ustadz. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, tapi jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Masalahnya saya bantuin bank, Pak, buat IT-nya. Berarti kan berhubungan dengan masalah bagaimana menolong bank. Ada satu bank yang halal, Pak, bekerja sama Bank Abu Tako. Ada Bang Ahmad Ustadz. mau Bang Fani juga insya Allah halal. Masya Allah. Ustaz, kenapa riba ini jadi momok sekali Ustaz? Maksudnya sangat terus. Apakah memang ini Iya, karena masalahnya di zaman sekarang ini riba tersebar. Orang yang tidak bermuamalah dengan riba pun kena debunya riba. Sebagaimana Rasulullah kabarkan ya, tanda hari kiamat tersebarnya riba, walaupun yang tidak berhubungan dengan riba tetap kena debunya riba. Susah, makanya ya apalagi kita sulit, tanpa bank sulit kita. Untuk transfer kemudahan ada di bank. Untuk penyimpanan yang paling aman di bank. Gimana coba kita akan bisa lepas dari namanya bank? Walaupun para ulama memberikan kaidah sesuatu yang sifatnya dibutuhkan bisa menempati hukum darurat. Untuk kemudahan transfer silahkan. Ya untuk keamanan uang, kalau uang kita memang triliunan atau miliaran, kalau disimpan di rumah bahaya, di bank darurat silahkan. Itu para ulama bolehkan. Ya, pada kaidah-kaidah seperti itu. Yang jelas kalau masalah perbankan dan yang lainnya, mendingan undang aja Dr. Erwandi di sini. Iya, biar dijelasin, ini benar, ini halal, ini enggak, kan enak ya nggak? Masya Allah. Jadi yang mau bertanya nanti kalau tentang riba, mungkin tunggu sesinya yang lain ya. Insya Allah yang jelas pertanyaan yang kita harapkan malam ini seputar tentang tema yang kita juga bawakan malam ini. Oke. Last one kali ya. Dulu ya. Mungkin ini oke, ini dari sister side pertanyaan terakhir di atas. Kemudian nanti saya ingatkan lagi bahwa turunnya tetap menghindari ikhtilat, bahwa brother side tetap di sini sampai sister side-nya turun, dan kemudian nanti setelah cari-cari makanan, kalau mau makan ada di aula bawah sini. Silakan sister side untuk pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Zulfa dari Kemanggisan. Oke Ustadz, untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan, sebetulnya ketika kita menerima hidayah itu rasanya seperti apa sih? Gitu. Karena siapa tahu sebetulnya kita itu udah menerima hidayah tapi kita nggak sadar, sehingga tanpa sadar juga ternyata kita menolak hidayah itu. Kemudian ketika misal tadi seperti yang diceritakan oleh akhi yang di depan,
ketika ada seseorang yang dia kemudian memilih untuk berpindah agama, apakah itu kemudian berarti hidayah itu dicabut atau diambil oleh Allah dari hati kita? Iya, kemudian yang terakhir ketika kita ada suatu hadis ya, kalau nggak salah, Ustadz mohon koreksinya kalau memang salah, ketika kita mendoakan suatu kebaikan untuk orang lain, maka malaikat akan mendoakan kebaikan untuk kita, untuk diri kita juga. Nah, ketika misal kita berdoa untuk ya Allah berilah hidayah kepada saudaraku muslim yang jauh di sana, entah siapapun itu, dan kemudian ketika saudara kita itu benar mendapatkan hidayah dan kemudian dia istilahnya menjadi seseorang yang lebih baik, apakah kemudian itu kebaikan saudara kita itu akan bisa menjadi syafaat untuk kita juga nantinya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zulfa. Silakan Ustadz. Apa sih rasanya hidayah? Manis, asam, asin, nano-nano atau gimana? Kalau seseorang sudah merasakan pahitnya jahiliyah, dia pasti akan merasakan manisnya hidayah. Ya enggak? Iya. Kalau orang yang sudah bisa membedakan bagaimana nikmat hidayah dengan pahitnya ketika tidak dapat hidayah, baru dia akan merasakan manisnya hidayah. Makanya hidayah itu rasanya manis. Tapi manisnya bukan di lidah, Pak. Di mana? Di hati. Makanya kata Rasulullah apa? Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama apa? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Yang kedua apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ia mencintai temannya karena Allah, bukan karena apapun juga. Yang ketiga apa? Wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yukdhafa fin nar. Ia tidak mau kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan, sebagaimana ia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api. Maka orang seperti ini kata Rasulullah akan mendapatkan manisnya apa? Iman. Manisnya iman. Maka ketika kita tidak merasakan hidayah, bahwa hidayah itu manis di hati kita, seringkali kita akan berpaling dari hidayah. Dan tidak sadar ternyata kita telah dipalingkan oleh Allah dari hidayah karena hati kita yang tidak menginginkan hidayah. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah, terkadang Allah cabut hidayah sama sekali karena hatinya sudah tak layak untuk mendapatkan hidayah. Hatinya penuh kebencian kepada hidayah, hatinya penuh kepada kekufuran dan kecondongan kepada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Akhirnya Allah cabut, murtad dari agama Islam, dicabut hidayahnya sama sekali. Masya Allah. Kita berlindung kepada Allah daripada hal itunya akhul Islam azakumullah. Terus yang kedua apa ya? Yang ketiga Ustaz. Tadi yang kedua sudah dijawab bahwa orang yang murtad itu hidayah tercabut Ustaz ya berarti. Kalau yang ketiga itu pertanyaannya kalau kita mendoakan hidayah bagi seluruh. Oh iya. Kata Rasulullah, orang yang mendoakan saudaranya bidzuhril ghaib dari kejauhan, maka malaikat akan berkata, amin walaka bimithal. Kamu akan mendapatkan seperti yang kamu minta. Kalau kita doakan, ya Allah berikan hidayah temanku di kejauhan sana, malaikat akan berkata, amin, kamu pun akan mendapatkan apa yang kamu minta. Kalau antum berkata, ya Allah mudahkan si fulan buat kawin lagi, malaikat akan berkata, amin. Bercanda. Iya. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita dari kejauhan, Allah akan doakan, malaikat akan mendoakan supaya dia dapat mendapatkan apa yang dia doakan untuk orang lain. Masya Allah tidak Pak? Bahkan Pak, ada doa yang sangat luar biasa, mudah, tapi palanya gede.
Disebutkan dalam hadis yang hasan, siapa yang mendoakan ampunan untuk kaum muslimin dan muslimat, maka Allah akan berikan kepada dia 1 derajat dari setiap muslim dan muslimah tersebut. Nah lu, kalau kita doakan kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia, berapa derajat yang kita dapatkan dari setiap muslim dan muslimah? Mudah ya? Mudah gak? Mudah sekali. Makanya jangan lupa doain tuh teman-teman kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin, kaum muslimat, supaya mereka diberikan hidayah, Pak. Dan jangan lupa doakan supaya pemimpin kita dapat hidayah. Itu yang terpenting. Jangan kita mendoakan keburukan, ya Allah binasakan dia. Iya. Al-Hasan Al-Basri pernah mendengar berkata, ya Allah binasakan si Hajjaj bin Yusuf, kejam sekali itu orang. Kata Al-Hasan, jangan. Kenapa? Dia kan zalim. Jangan. Takut kalau Allah kabulkan ternyata gantinya kera dan babi. Kita tidak tahu penggantinya akan lebih baik atau lebih buruk, kita nggak tahu, Pak. Yang jelas doakan supaya pemimpin kita dapat hidayah. Mereka yang ada di pemerintah dapat hidayah. Kaum muslimin yang ada di Indonesia dapat hidayah. Bayangkan kalau semua antum mendoakan, Allah dengar dan ijabah, dihidayah, diberikan hidayah itu. Masya Allah, kebaikannya buat siapa? Buat kita juga, buat kaum muslimin juga yang akan Islam. Maka jangan lupa doakan orang lain dari jauh-jauhan, karena itu termasuk doa yang mustajab. Billahi taufik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah dari kekurangan ilmu saya. Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.